Ibu bapak dan saudara-saudaraku terkasih, salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Sebagaimana biasa, kita akan mengawali seluruh aktivitas kita satu hari ini dalam persekutuan kita, dalam kebersamaan kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menuntun kita untuk melakoni secara benar setiap langkah dan pekerjaan kita satu hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita sediakan waktu dan pikiran kita, sejenak kita bersekutu dengan firman Tuhan, dan kita awali dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudaraku terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini Kamis 13 Oktober 2022 diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu harus enggan. Di bahasa Batak di Bibel, Yesaya 30 ayat 15 di doksokonon. Ai songnodo hatani Tuhan Jehovah nabadian ni Israel. Marhite-hite hamulahon, dohot hahohomon, jupangan hatuaon hamu. Marhite-hite hasabamon, dohot marhite-hite nalom ni roha, maruli hagugo kamu, alai dangolo hamu. Demikian firman Tuhan. Keselamatan dan kekuatan hanya dari Tuhan Allah. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, apa yang dimaksud dengan iman? Setiap kali kita berbicara tentang terminologi agama, terminologi teologi, kita selalu berbicara soal iman, soal orang beriman. Apa artinya iman? Iman ialah tanggapan kita, respon kita, jawaban kita akan perbuatan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Iman menjadi penghubung kita dengan Tuhan. Iman menjadi wadah dari pertumbuhan spiritualitas kita, keterhubungan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya iman tidak cukup hanya dengan kata-kata, tidak cukup hanya dengan teori, tidak cukup hanya dengan rumusan teologi, tetapi harus diwujudkan, harus diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku, pemaknaan seperti itulah yang kita lihat dalam nas renungan kita hari ini. Israel sebagai umat pilihan Allah dituntut menjadi orang beriman. Itu artinya mereka harus menunjukkan dalam kehidupan mereka sehari-hari keterhubungan dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap perjuangan, dan dalam setiap cita-cita kehidupan mereka.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sejarah mencatat umat Israel jatuh bangun untuk membangun iman yang dinamis ini. Ada kalanya umat Israel terbentur. Mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka tidak beriman kepada Tuhan. Dan sekaligus mereka beralih kepada ilah lain. Itu sebabnya semua nabi perjanjian lama, termasuk Nabi Yesaya dalam nas kita, selalu mengingatkan umat Israel betapa pentingnya memelihara dan membangun iman dalam hubungan dengan Tuhan. Khusus dalam nas kita ini, Bapak Ibu, Yesaya mengingatkan umat Israel akan situasi pelik yang sedang mereka hadapi. Mereka dituntut untuk menentukan pilihan siapa yang mereka imani, siapa yang mereka sembah, dan sekaligus siapa yang menjadi sumber pertolongan mereka. Dalam sejarahnya, Israel Utara dan Israel Selatan berada dalam prinsip yang berbeda ketika mereka diperhadapkan dengan perang Siro Efraim. Mereka dituntut untuk berkoalisi dengan Mesir dalam rangka berhadapan dengan bangsa-bangsa adik kuasa, bangsa-bangsa besar dan kuat pada waktu itu. Israel Utara terjerumus ke dalam tindakan yang salah. Mereka koalisi dengan Mesir. Mereka menganggap Mesir sebagai sumber pertolongan mereka. Tetapi berbeda dengan Israel Selatan atau Yehuda. Mereka masih mendengarkan seruan peringatan para nabi dan termasuk Nabi Yesaya. Para nabi selalu mengingatkan sumber pertolongan bukan bangsa-bangsa di dunia ini, tetapi Tuhan Allah yang sedari awal memanggil mereka menjadi satu bangsa. Itu sebabnya akibat kekeliruan Israel Utara, mereka harus terbuang tahun 722 sebelum Masehi ke Asyur. Tetapi Israel Selatan masih bertahan sebagai sebuah bangsa. Bapak, Ibu, dan saudaraku, dalam nas kita hari ini, Yesaya mengingatkan umat Israel akan pentingnya membangun hidup yang selalu siap dan mau bertobat ketika mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Dan selanjutnya mereka mau tinggal diam, dalam arti menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam Tuhan. Dengan cara seperti itu, maka Tuhan akan menyelamatkan mereka. Keselamatan yang akan dihadirkan Tuhan, diberikan Tuhan kepada Israel, syaratnya ialah mereka harus mau bertobat, kembali ke jalan yang benar, dan mau menyerahkan diri sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Tidak hanya itu, Bapak Ibu. Ketika mereka ditantang untuk berhadapan dengan bangsa-bangsa kuat dan besar, mereka dituntut untuk tinggal tenang dan percaya hanya kepada Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan mereka. Itu artinya mereka boleh maju berperang melawan bangsa-bangsa besar, dan Tuhan akan memakai mereka sebagai alat di dalam tangannya, memberikan kemenangan
karena Tuhan akan memberikan mereka kekuatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sejarah juga mencatat pada akhirnya Israel Selatan atau Yehuda harus terbuang. Karena mereka juga enggan. Karena mereka juga tidak mau sepenuhnya bertobat, menyerahkan diri sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Maka akibat dari ketidakpercayaan mereka, akibat dari kedegilan mereka, kekerasan hati mereka, maka Tuhan menghukum mereka dengan pembuangan. Tahun 587 sebelum Masehi, Israel Selatan juga menyusul terbuang ke Babel. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, pembelajaran apa yang boleh kita petik dari nas kita hari ini? Mari Bapak Ibu, mari selalu mengingat betapa pentingnya kita bertobat dari setiap perbuatan kita yang salah. Siapapun orangnya, tentu termasuk kita, tidak ada yang tidak pernah jatuh. Tidak ada yang tidak pernah berlaku salah. Persoalannya ialah ketika kita jatuh, ketika kita berbuat salah, maka kita harus berani, harus bersedia untuk bertobat, mengaku segala perbuatan kita yang salah di hadapan Tuhan, dan mau memohon pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu, inilah catatan kita yang pertama yang harus kita lakoni dalam kehidupan kita. Tentu Bapak Ibu, kalau kita berhitung, kalau kita melakukan introspeksi diri, ada banyak perbuatan kita yang salah. Mungkin kebijakan kita juga, langkah kita juga, sikap kita juga ada banyak yang salah. Ini saatnya kita bertobat, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, marilah menyerahkan diri sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Tinggal diam bukan berarti pasif, bukan berarti statis, tetapi kita berkarya, berbuat, bekerja sembari menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Itulah makna hidup beriman yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita lihat ini dalam kehidupan kita. Tuhanlah sumber keselamatan dan sumber kekuatan kita. Beroleh keselamatan, beroleh kekuatan, kita akan dimampukan dan dilayakkan menikmati kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu, mari mengingat, mari sadar sepenuhnya bahwa sesungguhnya kebahagiaan tidak perlu kita kejar dengan kekuatan, usaha dan ambisi kita. Sebaliknya, menyerahkan diri sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya para ahli sering menganalogikan kebahagiaan itu dengan kupu-kupu. Mari lihat kupu-kupu itu. Kupu-kupu akan hinggap di dahan yang tenang, yang tidak bergerak. Ketika kupu-kupu hinggap di satu dahan, maka dia tinggal tenang di sana. Namun seketika dahan itu bergerak, maka kupu-kupu itu pun akan terbang dari sana. Hidup ini juga sebenarnya seperti itu. Marilah tinggal tenang
menyerahkan diri sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kebahagiaan akan menjadi milik kita karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Mari lakoni segala aktivitas kita, segala kegiatan kita satu hari ini Bapak Ibu, di dalam kebersamaan kita dengan firman Tuhan, kebersamaan kita dengan Tuhan, Tuhan akan menguatkan kita. Selamat berkarya, selamat bekerja, Tuhan memberkati. Amin.